Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita pelajaran PLH ya, pendidikan lingkungan hidup. Sebelum belajar, silahkan kalian berdoa dan ucapan terima kasih kepada orang tua kalian yang telah membimbing kalian selama belajar. Pelajaran sekarang tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi ekosistem dan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Manfaat tumbuhan dan hewan bagi ekosistem. Di alam, ekosistem terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Hewan dan tumbuhan adalah komponen biotik atau komponen makhluk hidup. Di dalam ekosistem, hewan dan tumbuhan saling berhubungan. Hewan dan tumbuhan bermanfaat menyeimbangkan ekosistem atau melestarikan ekosistem. Ekosistem yang lestari akan bermanfaat bagi manusia. Berikut beberapa manfaat ekosistem. 1. Menyediakan udara dan air bersih. 2. Membantu penyerbukan tanaman dan menyebarkan benih tanaman. Ketiga, melindungi kita dari cuaca ekstrim dan sinar ultraviolet. Keempat, mengendalikan hama dan penyakit. C. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Sumber daya alam, biasa disingkat SDA, adalah segala kekayaan yang ada di alam dan dapat diolah serta dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Semua bagian lingkungan alam kita, biji-bijian, pepohonan, tanah, air, udara, matahari, sungai adalah sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya bahan tambang. Kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya hewan dan tumbuhan. Ketiga, sumber daya alam yang tidak akan habis, contohnya sinar matahari. 2. Pemanfaatan hasil sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Silahkan kalian perhatikan tabel kebutuhan manusia sehari-hari dari sumber daya alam. Misalnya daging dari hewan seperti unggas, sayur dari tumbuhan seperti wortel, buah-buahan diperoleh dari tumbuhan seperti apel dan lain sebagainya. Bahan sandang misalnya kain sutra dari hewan ulat sutra, kain katun dari tumbuhan atau kapas dan lain sebagainya. Kalian bisa perhatikan tabel ini. Ketiga, dampak pengambilan sumber daya alam tanpa pelestarian. A. Contoh pengambilan sumber daya alam: pengambilan hasil laut dan sungai, penangkapan ikan secara besar-besaran dan dengan menggunakan bahan peledak atau racun akan merusak semua habitat laut dan sungai. Selanjutnya, pengambilan hasil hutan. Penebangan pohon secara liar dan ilegal akan membawa dampak hilangnya habitat hutan serta daerah resapan air tanah. Selanjutnya, pengambilan tanah galian. Pengerukan tanah atau pasir yang baik yang akan digunakan untuk industri atau bahan bangunan tanpa memperdulikan keseimbangan lingkungan akan mempercepat terjadinya erosi tanah dan tanah longsor. Selanjutnya, B. Dampak pengambilan sumber daya alam tanpa pelestarian. Di antaranya rusaknya lingkungan hidup atau terganggunya keseimbangan lingkungan hidup, hilangnya sumber daya alam bagi generasi mendatang, hilangnya atau punahnya berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan, dan timbulnya bencana alam.
Mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.